tugas Firman ya, Pak? Saya siapa? Firman ya, Bapak Firman. Oh, iya, iya. Saya pikir saya tugas doa. Ya, puji Tuhan. Kita mau sama-sama, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Suara saya bisa didengar? Ya, puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Hari Sakaria, serta Saudara Andre Panjaitan, juga untuk Ibu Lydia Lalang, dan semua yang ada pada pagi ini. Kalau diberikan kesempatan, saya untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, kita mau baca pada Yakobus. Firman Tuhan terambil dari Yakobus yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita mau baca sama-sama Yakobus 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara sudah mendapatkannya? Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 1 sampai yang keempat. Surat Yakobus ayat yang pertama. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada Yakobus ini, maaf saya ini HP-nya saya pakai HP ya. Firman Tuhan pada Yakobus ini kita kitab ini atau suratan ini berbicara tentang kedewasaan di dalam Tuhan atau dewasa rohani. Sebagaimana tiap-tiap orang bertambah usia, seharusnya bertambah rohani. Sebagai pengalaman, tidak sedikit banyak orang-orang tua rohani tetapi kekanak-kanakan kerohaniannya. 10 tahun mengiring Tuhan, rohaninya kanak-kanak. Ini membahayakan, saudara. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan atau gereja yang sempurna. Jadi sekalipun sudah mengiring Tuhan, rajin ke gereja, mungkin juga makannya, ngobrolnya di gereja, tetapi rohaninya kanak-kanak. Itu tidak akan masuk ke dalam gereja yang sempurna. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan malah diantaranya baru ikut Tuhan, tapi ternyata sikap mereka malah dapat menunjukkan lebih dewasa rohaninya. Seringkali kita dapati di gereja, ya, sudah tidak lagi tersembunyi kalau kita sudah rasa dekat, apa bercandanya sudah ngelantur, ya. Tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata sikap mereka yang baru dalam Tuhan lebih patut, lebih baik, karakternya lebih bagus, ya. Jadi kita yang sudah mengiring Tuhan, sudah bertahun-tahun kita harus berubah. Pagi ini kita mau memperbaharui kehidupan kita. Di sini nggak ada, saya percaya. Yang ada malam ini semua karakternya baik, dewasa dalam rohani. Tetapi yang kita pagi ini sama-sama Zoom, kita mau menjadi berkat sehingga mereka yang rohaninya, yang kekanak-kanaan ini bisa melihat kehidupan kita, karakter kita, sehingga mereka juga ketularan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menampilkan kedewasaan rohani itu menunjukkan dalam suasana yang lain. Kalau sampai sebaliknya, itu kan ditertawakan. Seringkali kita tidak menunjukkan kedewasaan itu. Tapi saya percaya yang ikut Zoom pagi ini rohaninya dewasa. Ya, untuk menolong kita mempelajari dan mengerti dengan baik suratan ini. Maka kita perlu menjawab beberapa pertanyaan. Siapakah nama penulis kitab Yakobus? Sehingga pagi ini saat kita selesai firman Tuhan, kita tidak langsung hilang. Tadi apa nih yang disampaikan gitu ya. Pagi ini kita sama-sama belajar pada surat Yakobus. Siapakah nama penulis kitab Yakobus itu? Ya. Yakobus 1 ayat 1 di sini dikatakan Yakobus hamba Allah. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi Yakobus adalah siapa saudara? Hamba Allah. Dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Yakobus hamba Allah, Yakobus hamba Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mengenal Allah juga kita mengenal Yesus Kristus. Jadi kita mengenal Allah, juga kita mengenal Yesus Kristus. Saudara, kalau kita waktu sekolah atau kita dalam hari kesehari mengalami kepahitan, atau waktu kita berpacaran mengalami kepahitan, saya tidak tahu saudara pernah mengalami kepahitan atau tidak. Saya pernah mengalami kepahitan. Kalau gereja dewasa harus belajar dan percaya akan ketritunggalan Allah. Jadi kita tidak boleh memiliki sakit hati. Kepahitan itu adalah sakit hati ya. Biasanya kalau dibilang, saya benci dia. Saya benci dia. Tetapi saya nggak benci orangnya, benci kelakuannya. Katanya ada yang sering bilang begitu. Sama saja. Jadi kita tidak boleh memiliki sakit hati. Kalau gereja mau dewasa harus belajar dan percaya akan ketritunggalan Allah. Kalau mau dewasa kita tidak boleh sakit hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kitab Yakobus
ditujukan kepada siapa, saudara? Kitab Yakobus ini ditujukan kepada 12 suku di perantauan. Ini berbicara suku-suku Israel yang tercerai-berai. Dan mengapa sampai suratan Yakobus ini ditulis? Sebab adanya pencobaan-pencobaan yang besar dan sulit diselesaikan. Karena umat Yahudi melakukan hal-hal yang berdosa. Yang terbesar masalahnya adalah mereka tidak mempraktekkan iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, manfaat apakah yang sebanyak-banyaknya kita peroleh dari kitab ini? Dilahirkan kembali secara rohani oleh firman Allah dan Roh Kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, 1 Petrus 1 ayat 23, di sini dikatakan, saya salah. Di sini dilahirkan kembali secara rohani oleh firman Allah dan Roh Kudus. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6. Yohanes 3 ayat 5 sampai pada ke-6. Di sini dikatakan, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Tuhan Yesus memberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi ini. Dan kita harus patuh kepada firman Allah, apapun akibatnya. Waktu saya baru-baru mengikut Tuhan Yesus, saya patuh kepada firman Tuhan. Tetapi akibatnya saya dibuang dengan keluarga. Saya tidak diterima oleh keluarga. Bahkan saya ditinggal oleh suami. Tetapi saya harus patuh, saya harus mengikuti Tuhan. Karena Tuhanlah segalanya, Dia yang utama dalam kehidupan kita. Kalau mengutamakan Tuhan, kita patuh kepada perintah Tuhan, kita akan memperoleh apa yang sesuai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus belajar dalam mengikut Kristus, apapun akibatnya dalam mengiring Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Sehingga kita harus jujur memeriksa hidup kita dalam terang firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 ini, dikatakan di sini Yakobus 1 ayat yang ke-22, maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita mau benar-benar, kita harus jujur memeriksa hidup kita dalam terang firman Tuhan. Karena kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat dosa, kalau kita melanggar kebenaran firman Tuhan yang
hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan, yang tahu Tuhan dan kita sendiri, bukan? Kalau kita melakukan kesalahan, kita melanggar, orang lain boleh kita bohongi, tetapi diri kita tidak bisa membohongi. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus siap menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Karena kedewasaan dalam arti yang luas itu mengartikan sifat, karakter, watak, perkataan, tutur kata, dan perbuatan kita. Yakobus ini ayat kuncinya ada pada Yakobus 1 ayat yang keempat. Di sini kunci daripada kitab Yakobus ini ayat yang keempat, di sini katakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus ada dalamku. Amin, saudara. Kalau Kristus ada dalam kehidupan kita, seterusnya kehidupan kita, terus kita akan dipimpin oleh Tuhan. Kita terus akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat secara rohani maupun berkat-berkat secara jasmani. Sekalipun banyak ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Saya waktu pertama ikut Tuhan Yesus, saya ditinggal suami dengan anak 4, tetapi saya terus taruh iman saya kepada Tuhan, dan akhirnya kami saat ini bisa berhidup iman bersama-sama, beriman bersama-sama dalam Kristus, ada sukacita, damai, ada berkat-berkat daripada Tuhan yang indah. Kalau kedamaian, sukacita itu diberikan dalam keluarga kita, maka berkat-berkat secara jasmani pun tercurah. Saya menempati rumah ini, saudara, mohon maaf, saya bukan pamer, tetapi inilah yang Tuhan sediakan bagi saya. Ini saudara bisa lihat, ini. Ya, cukup buat saya cukup besar, ya. Buat saya sangat besar tempat ini berkat, karena dulu saya tinggal di pinggir kali, rumah gubuk, jadi saya bukan ikut Tuhan Yesus mengejar harta atau supaya saya diberkati secara jasmani. Dalam niat hidup saya, dalam saya ikut Yesus, saya mencari keselamatan. Tetapi saat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ujian pencobaan itu datang. Dan kami habis Natalan, anak kami diganggu oleh keluarga tetangga. Dan kami mengampuni, tetapi kami harus mengambil keputusan harus pindah tempat. Tetapi puji Tuhan, kami mencari tempat dengan ekonomi kami yang sangat-sangat terbatas. Kami nangis karena kami harus pindah dari tempat itu. Kami tidak mau ribut dengan tetangga. Saya ambil keputusan untuk doa puasa 3 hari. Apa yang terjadi, saudara? Hari kedua saya ditelepon pemilik rumah ini. Dan pemilik rumah ini memberikan kami tinggal, padahal nenek dari pemilik rumah ini kami sudah datangi untuk kami mengontrak rumahnya. 1 kamar saya tawar 500.000, mereka mau 600. Sedangkan ekonomi kami tidak mencapai di situ. Terus terang saudara, penghasilan anak saya waktu itu hanya 800.000, kerja di toko handphone, yang lain masih sekolah SMA semua. Tetapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya dipertemukan oleh Tuhan, pemilik rumah ini saya mengontrak dengan harga 500.000, dan di bulan yang ketiga
uang kami dikembalikan. Lalu kami menempati ini, dipercayakan mereka menitipkan rumah ini kepada kami sampai pada hari ini sudah 18 tahun. Kami menempati, bahkan uang listrik mereka yang membayar. Kami diberi uang listrik sebulan sekali 600.000. Saat beliau datang di rumah ini, pemilik itu juga 1 bulan sekali datang. Kami dibawakan oleh-oleh, seringkali diberikan rinso, diberikan gula, diberikan kue, ya. Mereka pemilik rumah ini tidak pernah dengan tangan yang kosong. Tetapi semuanya, sekalipun kita harus siap menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan, ujian dan cobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Ujian pencobaan itu Allah katakan ringan, ya. Asal kita benar-benar mau berserah kepada Tuhan. Dan kedewasaan, ya, kita dewasa, kedewasaan itu dalam arti yang luas mengartikan sifat, karakter, watak, perkataan, tutur kata, dan perbuatan. Jadi mulai hari ini kita mau koreksi diri kita, bagaimana sifat kita, karakter kita, perbuatan kita terhadap sesama kita, apakah kita beda-bedakan? Apakah kita dalam perbuatan kita kepada sesama kita, seenak kita atau tidak adil selama ini? Saya belajar saat-saat Tuhan izinkan ada orang gila di depan rumah kami, saya berikan makan. Saya belajar melakukan yang Tuhan mau. Dan saat-saat ada orang yang begitu menderita, sebagai kalau saya bisa mampu, kalau saya sanggup menolongnya, saya berusaha untuk menolong. Jadi sekuat tenaga kita dalam mengiring Tuhan, biarlah sifat karakter kita, watak kita, perbuatan kita, tutur kata kita, itu kita semakin hari kita mau semakin perbaharui. Dan ayat kunci Yakobus 1 tadi, ayat yang keempat, dan kita mau ingat. Jadi Allah kita itu membawa kedewasaan, kerohanian kita, dan Tuhan pelihara umatnya. Amin, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan, sekalipun ujian pencobaan datang bertubi-tubi, tetapi Tuhan pelihara umatnya. Dan tanda-tanda kedewasaan rohani itu sabar dalam pencobaan. Apakah pencobaan saudara hari ini yang sedang saudara hadapi? Ekonomikah? Kesehatankah? Atau keluargakah? Ya. Kita mau sabar dalam pencobaan. Dan kita juga pencobaan dari luar, baik itu pencobaan dari dalam. Seringkali kalau pencobaan dari luar kita kuat menghadapi, tetapi pencobaan dari dalam itu kita sulit, ya, agak sulit, ya. Tetapi kita sanggup melakukannya kalau kita bersama dengan Kristus. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, melakukan kedewasaan itu iman dan kasih. Kalau kita memiliki iman, percaya sungguh kepada Tuhan, kita memiliki kasih, ya, dan iman serta perbuatan. Tidak hanya kasih, tetapi kita sertai dengan perbuatan kita. Saudara, dan kita juga menguasai lidah. Tanda orang yang dewasa, kedewasaan rohani kita, kita menguasai lidah kita. Kalau kita nanti di rumah, kita akan baca pada pasal yang ketiga, itu adalah nasihat, ya. Ilustrasi 6 gambaran lukisan tentang lidah. Saudara bisa pelajari dan biarlah kita perkataan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita mau praktekkan
penerapan di pasal yang ketiga itu. Kita nanti bisa baca pada ayat yang ke-13 sampai 18 dan pembawa damai. Ya. Berikutnya yaitu pembawa damai bukan pembawa pertengkaran. Saudara, pembawa damai ini mudah, bisa juga sulit, tergantung kita. Seringkali kalau pengalaman saya karena kendaraan saya itu, karena saya orang kaya, bisa punya kereta, punya mobil, ya, dengan uang yang dari dulu mulai menaik angkot Rp50 sampai sekarang sudah 5.000, naik mobil kadang-kadang kita udah dikasih tarif sama yang punya kendaraan ya, sebagai orang-orang kaya ini ya, dikasih tarif. Bayarnya kalau kalau saya kan tinggal di Depok, sampai terminal dari rumah saya itu sekitar 4.000, 5.000 ongkosnya ya. Connect maunya begitu atau sopir. Tetapi seringkali kita memberinya kurang. Ataupun memberinya dengan uang yang kembalian yang sulit mereka karena ekonomi mereka sama dengan saya, mereka sulit seringkali untuk mengembalikan kalau uang kita agak besar. Tapi kita nggak sabar, kita cuman gara-gara naik angkot aja kita bisa ribut gitu ya. Kalau kita tidak membawa damai ya, bukan pembawa. Kalau kita bukan pembawa damai, tapi membawa pertengkaran, itu mudah sekali mendapat masalah. Dengan gara-gara uang 1.000 saja bisa ribut. Tetapi kalau kita pembawa damai, itu tentu kita peperangan dengan diri kita, dengan musuh kita, dengan ajaran-ajaran yang Tuhan perintahkan, kita harus menjadi pembawa damai. Dan tekun berdoa dalam kesulitan. Saat kita sulit, kesulitan ekonomi, kesulitan fisik atau tubuh saat sakit, atau kesulitan nasional lah, kesulitan segala macam, ataupun kesulitan dalam menghadapi jemaat, Tuhan mau kita tekun di dalam doa. Kita berdoa. Jadi segala sesuatu masalah kita apapun yang kita hadapi itu jawabannya satu, yaitu hanya doa dan doa. Ya, untuk mengatasi semua kita di dalam kitab Yakobus ini ajarkan untuk kita tekun berdoa dalam kesulitan. Dan kalau bicara nama Yakobus ini bukan nama satu-satunya. Karena ada nama Yakobus yang lain, yaitu Yakobus, saudara Yohanes, ada juga ada nama Yakobus yang sangat terkenal hingga disebut anak-anak guru. Ya. Dan ini termasuk mati syahid ya. Yakobus ini yaitu mati syahid. Dan Yakobus anak Alfius, ada juga Yakobus ini tidak terlalu terkenal atau menonjol. Yaitu Matius dengan Yakobus anak Alfius atau Lewi, Matius, mereka kakak beradik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yakobus, ada juga Yakobus ayah Yudas. Ada juga Yakobus ini menggumuli saudara-saudaranya. Pribadi Yakobus ini. Pribadi Yakobus yaitu Yakobus adalah seorang Yahudi dididik dalam tradisi hukum Musa. Dan ketaatannya sangat menonjol terhadap hukum-hukum Yahudi yang disuratkannya. Kalau kita lihat contohnya
di dalam Kisah 21 ayat 18. Ya, surat Yakobus. Dan Yakobus senang kepada Paulus, dia mendobrak umat Yahudi mau percaya Yesus karena Taurat tidak dapat menyelamatkan. Saudara, di dalam saya menyampaikan firman Tuhan, ada banyak kekurangan atau kurang pengertian saya. Tetapi mari saudara, kita mau baca hari ini, kita mau ambil waktu pada Yakobus pasal pertama sampai dengan pasal yang ketiga kita selesaikan hari ini supaya termaterai dalam kehidupan kita. Roh Kudus menyirami. Kita mau menggumuli saudara-saudara kita, belajar dari Yakobus ini. Kita belajar menggumuli rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita, anak kita, keluarga kita untuk dia percaya kepada Tuhan. Inilah yang saya bisa sampaikan pagi ini. Biarlah Roh Kudus menyirami, bertumbuh subur dalam kehidupan kita, merema mendarah daging, memimpin, menolong, membaharui kehidupan kita dari hari ke hari, dan firman Tuhan senantiasa menuntun jalan kita untuk kita boleh hidup di dalam cintanya Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sangat-sangat terbatas pengetahuan hamba-Mu ini Tuhan. Namun kuasa-Mu pernah terbatas. Seberapapun kami yang hidup pagi ini, mari Tuhan sirami dengan siraman kuasa firman-Mu. Basahi kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong kami agar kami dapat belajar dari kitab Yakobus ini. Untuk kami memiliki kedewasaan rohani. Untuk kami boleh peduli dengan orang lain. Untuk kami boleh sabar. Untuk kami boleh karakter yang baik. Dan kami juga boleh mau menerima keselamatan daripada-Mu, juga keselamatan bagi sanak keluarga kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk mereka, agar hidup kami boleh berdampak bagi orang lain, agar hidup kami dapat berkenan di hadapan. Tolong Tuhan, agar kami semua pagi ini, selesainya dari Jum, kami boleh berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Tentang kendalikan mulut lidah kami, perkataan kami oleh Tuhan menjadi berkat. Terpuji nama-Mu, dalam nama-Mu saja Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada